Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita berjumpa kembali di Special Talk Show pada malam hari ini bersama Dinas Syariah Islam dan bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik pada malam hari ini yaitu Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Dan sudah hadir pula bintang tamu ataupun narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam untuk Tengku Bustamam Usman, SHMH, MA. SHIMA selaku Ketua Umum PN ISAT Aceh dan selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali malam ini Tengku. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tengku yang sudah berkesempatan hadir di Studio CTV dan kita akan membahas topik pada malam hari ini Tengku Rasulullah sebagai suri tauladan umat manusia. Dan untuk Anda pemirsa silakan nanti mengikuti ataupun kami membuka line telepon interaktif di nomor telepon di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Ya pemirsa, perbincangan mengenai sosok ini tidak pernah membosankan dan tidak akan pernah habisnya. Walaupun selalu diperingati mengenai diri beliau setiap tahun, bahkan masih ada pembicaraan-pembicaraan yang belum terungkap dan belum terlukiskan dari kehidupan beliau. Kemuliaan dan kekaguman terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW tidak hanya diapresiasi oleh orang Muslim saja, sebaliknya orang non-Muslim menaruh kekaguman di saat mereka mempelajari kehidupan. Nah, contohnya ini ada Michael Hart, ini menobatkan Nabi Muhammad sebagai sosok di urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Lantas pemirsa, bagaimana cara kita umat manusia menjaga dan memperkuat serta membentengi keimanan kita? Ya, Tengku, seperti yang tadi kita jelaskan, ini kita berbicara sangat luas sekali, universal. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan ataupun saya ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana keseharian Tengku, apalagi ini menjabat sebagai Ketua Umum PN ISAT Aceh. Ini sebenarnya PN ISAT Aceh ini apa sih Tengku? PN itu kan pengurus Nanggro, ya. ISAT itu Ikatan Sarjana Alumni Daya Aceh. Itu ini prolognya saja. Ya. Lahirnya Ikatan Sarjana Alumni Daya itu merupakan sebuah mahakarya besar dari almarhum Abuya Prof. Dr. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi MA. Tepatnya 15 Juli 2008 ya. Di Dayah Babu Sabri, kemukiman Ate atau Lam Ate, yang ketua pertama adalah Tunku Yusuf Al-Qardawi Al-Ashi SHIMH. Jadi berjalan sedemikian, kemudian ada kevakuman di tengah-tengah perjalanan itu diakibatkan Tunku Yusuf Al-Qardawi di saat itu beliau juga terpilih atau merupakan pendiri daripada Front Pembela Islam Aceh. Kemudian berbarengan dengan meninggalnya Abuya yang mulia, sehingga rentang waktu yang sangat lama, hampir 10 tahun, ya, 2008, maka belum sampai 5 bulan ini, ya, dipercaya oleh sahabat, para teman Ikatan Sarjana Alumni Daya untuk mengamanahkan untuk saya, untuk mengemban amanah ini. Pada dasarnya kalau kita melihat dalam ADART ISAT itu adalah bukan level Provinsi Aceh, tapi level Asia Tenggara. InsyaAllah secara shibran bishibrin, secara sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, step by step, ya, InsyaAllah ini akan mendunia secara lingkup Asia Tenggara. Dan sesudah InsyaAllah kami akan mengadakan pelantikan di hari Sabtu tanggal 13 Oktober di Aula Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dan Alhamdulillah strukturnya sudah siap, sudah jelas, tinggal dibacakan di waktu pelantikan. InsyaAllah mulai besok akan di baliho akan nampak di Aceh Besar, kemudian di Banda Aceh, tentang tahniyah wassalamah daripada pelantikan itu sendiri. Kebetulan ketua pembina itu adalah
Kakanda Usamah El Madani, Kadis Dinas Pendidikan Daya Aceh. Kemudian di sana sebagai ketua penasehat Yang Mulia Abu Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA, beliau sekaligus ketua MPU Aceh. Dan juga banyak sekali dewan-dewan pakar di sana, yang dewan pakar atau intelektual itu ketuanya Abia Muhammad Hatta LC MA. Artinya semua komponen sarjana alumni Daya, kalau kita melihat dalam ADRT itu bisa dia masuk dalam pengurus, menjadi pengurus. Yang pertama, dia minimal harus nyantri di pondok pesantren Salafiyah. Jadi ini khusus Salafiyah, bukan terpadu, bukan modern, tapi khusus Salafiyah. Minimal pernah dia mengaji kitab I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in, atau minimalnya sarjana strata 1. Nah, itu merupakan syarat yang sangat ditekankan dan diamanahkan oleh para pendiri kami yang mulia Allah yarham Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi MA. Itu secara prolognya. Dan insyaallah sesudah terbentuk di provinsi Sabtu ini, insyaallah kami akan bersilaturahmi dengan seluruh Porkapinda Plus, kemudian para ulama. Kami bersilaturahmi dengan pemerintah, menjadi mitra yang baik, ya. Sebagai intelektual Daya, kami akan memberi kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan Aceh. Apalagi tema dalam pendidikan, dalam pelantikan kali ini adalah mengangkat temanya memperkokoh peran sarjana alumni Daya untuk mewujudkan Aceh yang hebat dan bersyariat. Itu luar biasa, sesuai dengan visi dan misi daripada pemerintah kita hari ini. Insyaallah kami akan terus berusaha, ya, untuk memberikan kontribusi pencerahan kepada masyarakat dalam lingkup Asia Tenggara, insyaallah. Kemudian khususnya Aceh merupakan sentral, ya, dan secara perlahan kami akan sampai ke sana dalam lingkup Asia Tenggara sesuai dengan amanah dalam ADRT yang diamanahkan oleh Allahyarham Abuya Prof. Muhibbuddin Wali Al-Khalidi. Baik, nah Tengku, untuk pelantikan di hari Sabtu depan ini periode yang pertama atau bagaimana, Tengku? Baik, pada dasarnya pelantikan ini adalah periode yang kedua. Periode yang pertama akan dijabat ketua umumnya oleh Tengku Yusuf Al-Qardawi, ya. Karena beliau berbarengan dengan terpilihnya sebagai ketua umum FPI Aceh, sehingga karena dua jabatan yang diemban oleh beliau, sehingga FPI yang dijalankan ini kan terbengkalai, karena tidak jalan, walaupun jalan tapi jalan di tempat. Kan? Tapi insyaallah juga saya terpilih ini merupakan andil besar daripada beliau untuk meneruskan amanah ADRT yang ditulis atau yang diamanahkan oleh almarhum Abuya. Semoga kehadiran ISAD ini bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, kalangan penguasa, kemudian bahkan rakyat jelata. Artinya kehadiran wadah organisasi Ikatan Sarjana Alumni Daya ini adalah semata-mata mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut andil dalam memberi kontribusi yang baik, kontribusi maslahah li ummah demi kemajuan Aceh yang hebat dan bersyariat. Insya Allah akan ada berapa sarjana yang akan dilantik? Insya Allah sekitar 50 lah. 50 ini dari semua Aceh atau dari seluruh Indonesia atau bagaimana, Tengku? Untuk kali pertama pertama kan waktu Tengku Yusuf Al-Qardawi itu kan belum sempat dilantik, karena beliau lebih dominan mengurus FPI-nya. Tapi ini merupakan secara de facto dan de jure, bahkan kita sudah membuat notaris dan sudah dalam proses di Kesbangpol. Kemudian bisa kita katakan ini sebagai tonggak awal bangkitnya sarjana alumni Daya secara Asia Tenggara, pusatnya di Aceh. Dan kami langsung setelah itu kabupaten kota, bahkan kami sudah punya jaringan ke Malaysia, Patani, Singapura, dan insya Allah kami akan secara pelan tapi pasti semua
wilayah dalam Asia Tenggara itu akan bisa terbentuknya wadah ini yang baik. Saya ucapkan terima kasih Tengku, mudah-mudahan di acara nanti pelantikan ke depan ini berjalan dengan sukses sesuai harapan semua pihak yang pastinya. Ya, kita kembali lagi untuk topik pada malam hari ini, Tengku. Sebenarnya mengapa Nabi Muhammad harus kita jadikan sebagai suri teladan di keseharian kita? Kita tahan dulu ya Tengku ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Aceh TV. Apa tadi kayak mana?